Yes guys, kali ini kita kedatangan sebuah HP compact yang performanya nggak kalah sama HP flagship, bahkan HP gaming sekalipun. Apalagi kalau bukan Asus Zenfone 9. Mari kita bahas. Sikat! Saya rasa Zenfone 9 ini HP yang ditunggu-tunggu banget rilis resmi di Indonesia. Jadi opsi buat saya atau mungkin kalian yang udah bosen atau emang udah capek pakai HP dengan ukuran yang jumbo. Di tengah gempuran HP dengan dimensi yang bongsor, Asus kali ini datang dengan sebuah HP yang imut, bobotnya yang enteng, dipakai satu tangan juga nggak masalah. Tapi speknya itu tetap sama dengan HP-HP mahal dari brand lain. Dari tagline-nya aja udah jelas banget nih, compact size big possibilities. Dimensinya ini cuma di 146,5 x 68,1 x 9,1 mm dan beratnya cuma di 169 gram. Asli, kalau kalian megang langsung HP ini, bakalan betah dan enak banget feel-nya. Ukurannya yang mungil juga bikin HP ini kalau dimasukin ke saku nggak bikin sesek guys. Nggak kayak HP daily driver saya yang kalau dimasukin ke saku tuh berasa kayak masukin batu bata ya. Bener-bener bikin nggak nyaman dan berasa berat banget. Handlingnya juga berasa solid karena untuk bagian framenya ini pakai bahan aluminium. Walaupun back covernya masih dari polikarbonat. Tapi sekalipun masih pakai polikarbonat, Asus ngakalinya dengan dikasih finishing seperti kertas gitu ya. Dan sisi positifnya jadi nggak gampang nyeplak sidik jari dan nggak licin juga. Cuma minusnya HP ini jadi nggak support wireless charging dan gampang dekil ya. Apalagi kalau kalian beli yang warnanya tuh yang cerah gitu. Ngomong-ngomong soal warna, Asus Zenfone 9 tersedia di Indonesia dalam 4 varian warna. Ada Midnight Black, Moonlight White, Starry Blue, dan Sunset Red. Info yang saya dengar sih nggak setiap konfigurasi RAM dan storage itu ada pilihan warna keempat-empatnya itu ya. Lebih detailnya bisa kalian klik link di deskripsi. Untuk interface-nya di sebelah kanan ada tombol volume sama tombol power sekaligus fingerprint scanner yang dikasih nama Zen Touch. Di sebelah kiri nggak ada apa-apa, di atas ada lubang jack audio 3,5 mm dan mic. Sementara di bawah ada speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM card slot yang nggak ada slot micro SD-nya. Kita balik bahas Zen Touch-nya tadi. Jadi yang bikin seru, dia ini tuh bisa di custom jadi beberapa fungsi kayak misal swipe atas bawah, terus juga klik 2 kali untuk berbagai fungsi lain termasuk suara ke teks, terus buka notifikasi, memperbaharui halaman web, pindah ke bagian atas atau bawah halaman, dan kontrol media. Posisinya yang pas bikin penggunaan pakai satu tangan semakin jadi optimal. Hampir kelupaan tadi, kita juga dapat hardcase premium yang matching banget sama warna hitamnya ini. Kalau dari layarnya, Asus Zenfone 9 ini punya bentangan 5,9 inci dengan panel AMOLED, refresh rate 120 Hz dan diproteksi sama Corning Gorilla Glass Victus. Terus dia juga udah support 112% DCI-P3, 151,9% sRGB, dan XDR10+. Menurut saya ini keren sih guys. Selain dia punya tingkat ketajaman yang bagus, dia juga punya kualitas warna yang bagus dan gradasi warna yang halus. Apalagi kalau dipakai buat nikmatin konten-konten high-end. Cuma kalau nampilin warna hitam di ruangan yang benar-benar gelap, menurut mata saya sih agak sedikit kurang pekat nih hitamnya. Masih kalah ya kalau dibandingin sama HP flagship lain. Di layarnya ini juga ada beberapa pilihan refresh rate mulai dari 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, dan ada mode otomatis. Mode otomatis ini yang bisa nyesuaiin konten apa yang sedang kita buka dan itu tentu aja bikin konsumsi dayanya jadi lebih efisien. Secara looks bagian depannya ini cuma satu yang sedikit bikin ngeganggu, yaitu bezel bawahnya nih yang lebih tebal sendiri dari yang lain. Dan itu bikin kelihatan HP ini jadi kurang flagship. Padahal HP ini kan HP flagship ya. Untuk speaker menurut saya ini hitungannya udah bagus ya. Dia udah ada stereo dengan Dirac XD Sound dan Qualcomm WSA8835 Smart Amplifier. Keluaran suaranya nggak cuma asal kenceng tapi juga bulat alias nggak pecah. Asalkan kita set volumenya di atas 70%.
Sementara untuk haptic feedbacknya udah masuk ke dalam kategori flagship, walaupun memang belum sebagus HP flagship dari brand kenamaan yang lain. Nah, sekarang kita bahas kameranya yang gede banget nih. Zenfone 9 ini pakai konfigurasi dual kamera. Kamera utamanya 50 megapiksel IMX766 yang dilengkapi dengan 6 axis hybrid gimbal OIS yang otomatis bikin bump kamera utamanya ini bukan cuma besar tapi juga tebal. Sementara untuk kamera keduanya adalah lensa ultrawide dengan resolusi 12 megapiksel tapi ini tanpa OIS. Hasil fotonya menurut saya udah sesuai dengan apa yang diharapkan. Detailnya tajam, kontrasnya pas, dynamic range juga udah cukup oke, walaupun belum sebagus HP flagship lain. Sedikit catatan dari saya pribadi untuk hasil fotonya ini, yaitu sedikit oversaturated dan skin tone-nya yang cenderung kemerahan. Kali aja ada orang Asus yang nonton video ini, semoga aja bisa diperbaiki di update software berikutnya. Sementara untuk kamera ultrawide-nya juga punya warna dan dynamic range yang gak beda jauh sama kamera utamanya. Cuma mungkin kalah di bagian detail, ya secara resolusinya ini lebih rendah dari kamera utamanya tadi. 6-axis hybrid gimbal OIS-nya nggak cuma berguna buat perekaman video biar lebih stabil, tapi juga bisa bikin foto terlebih pada kondisi low light juga jadi lebih bagus, karena bisa mengatasi tremor pada saat kita take foto. Foto low light-nya menurut saya udah ada di level HP flagship, detailnya udah dapet, noise-nya yang minim banget, meskipun sekali lagi ini belum bisa menyaingi dengan HP flagship dari brand lain. Tapi overall, kameranya ini udah cakep banget lah. Sementara di sektor videonya, Zenfone 9 ini bisa record up to 8K 24fps yang hasilnya bisa kalian nilai sendiri nih. Yes, ini di Full HD 60fps dengan stabilisasi ultra. Nah guys, kalau ini adalah perekaman di resolusi 4K 60fps. Ini jam setengah 12 lewat ya. Ini fokusnya juga bagus ngomong-ngomong. Gimana untuk kestabilan dan juga hasil videonya? Langsung aja komen di bawah. Ini kamera ultrawide-nya ya, bisa di 4K 60fps guys. Amazed banget sama hasilnya ya. Tapi untuk kestabilannya apakah sama? Langsung komen aja guys. Masih di kamera ultrawide, ini di resolusi
Full HD 60 fps. Wah, ada bunga nih. Wow, warnanya itu loh guys, keren. Tapi ini panas banget, gila. Ini di resolusi 8K 24 fps. Kayak yang udah saya singgung tadi, sekalipun HP ini compact, bukan berarti jeroannya jadi ecek-ecek ya. Nggak tanggung-tanggung, Asus ngasih Zenfone 9 ini dengan salah satu chipset yang paling kenceng hingga saat ini, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1. Untuk varian RAM dan storage yang masuk resmi di Indonesia itu ada yang 6/128, 8/256, dan 16/256 GB. Kebetulan yang kita review ini adalah yang versi basicnya. Selama semingguan pakai HP ini sih saya belum ngerasain sampai yang nge-lag ya. Lagian juga kalau saya buka aplikasi paling maksimal tuh ya sampai 10 doang lah. Itu pun langsung saya bersihin lagi karena kayak gatel gitu lihat aplikasi kebuka semua di recent apps. Tapi yang paling penting itu adalah aplikasi yang saya buka tadi itu nggak reload sendiri ya. Itu yang penting guys. Saya tes di Antutu Benchmark, skornya hampir tembus di 1 jutaan. Apalagi yang di varian tertingginya ya, udah pasti tembus 1 jutaan lebih nih. Di Zenfone 9 juga ada game mode namanya Game Genie yang biasanya ada di HP ROG. Nah, ini buat kalian yang pernah pakai HP ROG atau lagi pakai nih, udah nggak asing ya sama Game Genie ini. Digeber buat main Genshin Impact di highest 60 fps dan high performance di Game Genie-nya. Main sekitar 20 menitan bisa dapat rata-rata di 49,3 fps dan baterainya berkurang sekitar 10%. Ini hasil yang udah termasuk bagus walaupun nggak sebagus HP lain yang pakai chipset yang sama. Mungkin ini pengaruh dari dimensi HP ini yang compact kali ya, sehingga buat ngalirin panasnya juga jadi terbatas. Kalau dipakai buat kerja berat emang bodinya agak terasa anget guys, tapi itu normal banget. Soalnya biasanya HP yang performanya sekuat ini memang bodinya agak lebih anget sedikit kalau dibandingkan dengan yang biasanya. Feeling saya sih suhunya bisa seanteng ini karena adanya cooling system khusus dari Asus yang bikin HP sekompact ini tetap bisa powerful. Untuk sektor performa saya bisa simpulkan kalau HP ini tentu aja udah kuat dipakai buat ngapain aja. Untuk keseharian, multitasking, atau ngegame berat, semuanya nggak terasa ada masalah di sini. Cuma mungkin karena layarnya yang nggak begitu besar, agak kurang asik emang kalau dipakai buat kalian yang sering banget main game mobile. Tapi kalau buat main game sesekali, kalau mungkin pas lagi bosan, curi-curi waktu buat refreshing mah ya nggak apa-apa lah, ini udah oke banget kok. Pas awal Zenfone 9 ini dirilis global, sebenarnya yang bikin saya agak sedikit ragu tuh adalah baterainya sih. Wajar aja kalau saya ragu ya kan, di HP sekecil ini tapi dia punya spek yang udah kayak HP gaming. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu kalau HP ini baterainya tuh 4300 mAh dengan adapter hypercharge 30 watt. Baterainya ini emang mengalami peningkatan dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya, tapi tetap aja saya agak was-was ya. Ternyata setelah saya pakai selama semingguan, baterainya ini awet banget guys. Buat mesosan dan multimedia, dia bisa bertahan sekitar 1 harian lebih dengan SOT yang didapat itu bisa 6-7 jaman. Itu udah termasuk awet banget nih hitungannya. Dengan adapter chargernya yang 30 watt tadi, bisa terisi penuh sekitar 1 jam 15 menitan aja. Mungkin dia bisa sawet itu salah satunya karena chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1-nya ya. Walaupun terkenal dengan performanya yang super kencang, tapi dia juga irit daya karena fabrikasinya yang udah 4 nanometer. Selain itu yang bikin hemat daya karena layarnya yang super kecil, jadi nggak terlalu haus akan daya baterai. Lalu juga OS Android 12 dengan tatap muka Zen UI-nya juga nggak banyak fitur gimmick yang bakal menguras baterainya. Oke, jadi itu tadi suka dukanya saya pakai Zenfone 9 selama seminggu ini. Overall, ini HP yang bagus banget buat kalian yang merindukan sebuah HP compact dengan performa yang superior. Dan Asus Indonesia mengabulkan doa kita dengan masukin resmi Zenfone 9 ini di pasar tanah air.
Gimana pendapat kalian sama HP ini? Atau mungkin kalian punya prediksi harganya nih? Karena jujur aja pas saya bikin video ini, saya belum tahu harga resminya. Coba tulis komentar di bawah biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya guys. Subscribe buat yang belum dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye.